Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Sabtu 15 Agustus 2026 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, Legioner Bunda Maria dan umat Katolik dari Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Penoda. Saya bersyukur karena hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk mengisi renungan audio Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini yaitu berdasarkan bacaan liturgi pada hari ini, yaitu Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saya ingin menggarisbawahi satu kutipan ayat dari bacaan Injil hari ini. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Seperti anak-anak. Saya berasumsi Bapak, Ibu, para pendengar audio Daily Fresh Juice, sebagian besar mungkin sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Saya mengambil range umur anak dari newborn sampai dengan sebelum usia 7 tahun. Pikiran mereka masih polos, kemudian mereka masih percaya penuh pada orang tuanya, pada parents ya, maksud saya seperti itu. Kemudian mereka juga masih kita bisa arahkan, kita bisa berikan value, bisa berikan pandangan hidup tanpa mereka bertanya why, how. Anak-anak kami 3 orang masih bisa disebut di bawah 7 tahun, yang paling besar berusia 6 tahun. Saya mengalami fase seperti itu. Tapi saya tidak ingin berbicara mengenai kisah anak-anak. Saya ingin membagikan refleksi saya mengenai sikap batin, sikap rohani yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saya ulangi, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita kan juga anak ya, anak dari Bapa kita di surga. Betul? Saya mengambil contoh diri saya sendiri untuk renungan pada hari ini. Masa-masa sulit membuat kepala saya terlalu berisik dengan segala kemampuan yang saya punya, tapi belum berbuah apapun. Selalu ada dalam pikiran saya, kenapa Tuhan? Kenapa yang dilakukan ini gak berbuah? Kenapa coba itu gak berbuah? Kenapa usaha ini gak berbuah? Sampai satu ketika saya mengambil sikap untuk benar-benar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ambil deh kendali penuh 100% atas hidupku.
Di situ barulah saya mengalami satu persatu pertolongan Tuhan yang saya nggak pernah pikirkan akan terjadi dalam hidup saya. Karena selama ini setiap ada masalah saya berpikir bahwa kemampuan saya, potensi saya, koneksi saya bisa menyelesaikan semua masalah itu. Saya lupa bahwa yang pegang hidup saya itu Allah Bapa di surga. Sikap batin sebelum saya menyerahkan penuh hidup saya, permasalahan saya, kendali hidup saya pada Allah, mungkin itu adalah sikap orang dewasa pada umumnya. Merasa bahwa gue mampu, gue bisa. Seakan-akan kita kayak mau bicara sama Tuhan, Tuhan udah deh, aku mau lakuin ini gitu loh. Apa sih sulitnya engkau tinggal ngikutin deadline-ku? Apa sih sulitnya engkau tinggal memberkati aku? Apa sih sulitnya engkau tinggal... Oke. Saya mencoba membalik itu semua dan saya bilang, Tuhan no deadline. Tuhan saya lelah. Tuhan saya serahkan penuh kendali hidup saya sekarang pada penyelenggaraanmu. Ada bacaan Injil yang saya ingat, salah satu ayatnya juga mengatakan bahwa tidak ada seorang bapa yang memberikan anaknya ular ketika dia meminta roti. Tapi dalam banyak hal, kita sebagai anak, kita sendirilah yang meminta ular kepada bapa kita. Kalau kita percaya seperti anak kecil, polos, memberikan penyelenggaraan hidup kita pada Tuhan, ternyata roti itu sungguh nyata. Mungkin tidak seperti deadline kita, mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi ketika roti itu dimakan, menyatu dengan kita jadi lebih hidup. Saya jadi lebih hidup. Saya jadi lebih merasa bahwa sekarang ini kekhawatiran, keberisikan di kepala saya ini berkurang. Mungkin kayaknya teorinya, Bapak, Ibu, para pewarta Daily Fresh Juice, pastor, frater, brother, suster, mungkin kita semua masing-masing punya pergumulan, masing-masing kita punya permasalahan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan kayak tadi, Tuhan udah sih, ikutin aja sih, maunya kayak gini gitu loh. Kayaknya bukan itu deh sikap yang Tuhan mau gitu. Mungkin rasanya klise gitu ya. Wah, serahkan aja semua pada Tuhan, tapi gak gampang loh Bapak Ibu, benar. Gak gampang. Apalagi in this economy, in this situation, in this country, ya gak gampang. Kita berpikir bahwa kita sudah punya historical begini, begitu, dulu pernah lakuin ini, pasti bisa lagi kita ulang dengan cara sama, dimodifikasi sedikit pasti bisa. Ternyata gak gampang. Dalam pergumulan yang saya hadapi saat ini itu gak gampang. Dan ketika saya bertobat, itu kuncinya. Saya bertobat, saya terimakan kembali sakramen tobat. Anyway, saya, istri, kami sekeluarga rutin sakramen tobat. Biasanya 2 bulan, 3 bulan sekali kami punya pastor pengakuan, pastor DBO di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Kami minta pengampunan dosa. Kami hidupkan kembali Ekaristi. Kami coba diam, kami coba untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau apa? Tuhan, sekarang ini lagi susah. Tuhan, aku ada wishlist ini. Terus gimana? Tuhan, aku berusaha mendengarkan Engkau sekarang. Kalau Kristian yang dulu, Kristian yang merasa angkuh, merasa bisa semuanya, merasa kayak ya kayak tadi, ya udahlah Tuhan, apa sih sulitnya Engkau berkati aja. Aku punya ini umur sekian, waktu sekian, deadline sekian, Tuhan.
Apa sih susahnya? Tapi sekarang belajar untuk bisa, Tuhan, Kau mau apa? Tuhan, aku datang padamu. Sekarang aku bisa lebih berdoa tanpa ada kepalsuan. Kalau aku bilang aku sedih, aku sedih. Kalau aku bilang aku kurang hari ini, aku kurang. Kalau aku bilang aku habis disakiti orang, aku bilang Tuhan tadi itu sakit banget gitu loh. Gak berusaha untuk munafik sama Tuhan sekarang. Mungkin anak kecil itu bukan polos ya, tapi anak kecil itu jujur. Hanya orang tua yang, maksud saya hanya parents yang kurang bisa mendidik, yang mungkin mengajarkan anaknya untuk berbohong. Tapi saya perhatikan ketiga anak kami, terutama dua ya, cece-cecenya tuh tidak pernah ada yang bisa berbohong sama kami. Dan kami pun juga sebagai parents tidak mau berbohong sama mereka. Mungkin sikap itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari ini. Kita coba selami bacaan Injil hari ini, sikap yang penuh kejujuran sebagai anak kecil. Coba deh ingat anak kita kalau cerita sama kita pulang sekolah, pulang les, atau pulang dari kegiatan, atau dia sesimpel kayak tadi di rumah lagi ngapain, kita baru pulang kerja, dia cerita sama kita. Polos, jujur apa adanya gitu. Mungkin Tuhan ingin kita seperti itu. Dan itu saya lakukan. Saya berusaha untuk pulihkan hubungan saya dengan Tuhan dalam situasi yang gak gampang seperti ini. Semua menjadi lebih gak berisi kepala saya sekarang. Jadi saya ingin menyampaikan satu renungan hari ini. Saya tidak pernah bosan, tidak pernah jemu-jemunya menyampaikan di setiap renungan saya, awali hidup kita dengan sakramen tobat. Usahakan selalu ada pertobatan dalam hidup kita, terutama dosa-dosa mortal. Kita nggak tahu kapan kita akan berpulang. Untuk people like me, untuk orang seperti saya, usia ulang tahun itu udah bukan lagi ulang tahun untuk bertambah umur, tapi saya memaknainya untuk menunggu mati. Jadi saya mengajak pendengar Fresh Juice, yuk kita galakan sakramen tobat pribadi, datang kepada pastor paroki, minta waktu, atau kita sediakan waktu, lalu galakan ekaristi, jangan tinggalkan ekaristi. Berdiam bersama Tuhan, jujur apa adanya dalam doa, jangan ada kepalsuan. Tuhan tahu kok isi hati kita. Datang kepadanya dengan kepalsuan, niscaya Tuhan gak suka. Tuhan gak suka. Tuhan suka sebuah kejujuran, seperti anak kecil. Semoga apa yang saya bagikan, pengalaman hidup saya gak seberapa ini, bisa meneguhkan kita bersama. Dalam situasi berat ini, marilah kita saling bergandengan tangan, terutama para umat Katolik. Tekunlah dalam doa, tekunlah dalam pertobatan, tekunlah dalam ekaristi. Selalu andalkan Tuhan, selalu bawa setiap pergumulan kita pada Tuhan. Datang yuk seperti anak kecil pada Tuhan. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu untuk bacaan Injil pada hari ini yang kami baca dan kami dengarkan. Kami pun bersyukur padamu Bapa, kami diteguhkan, kami ditegur bila mana kami banyak kepalsuan, kemunafikan dalam hidup kami. Sekarang bentuklah hati kami supaya setiap kami datang kepadamu, kami datang seperti anak kecil dengan segala kejujuran yang ada dan dengan segala kemampuan untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami. Bunda Maria, tolong doakan kami ya, kami yang masih berziarah, agar kami tidak terpisah dari Yesus anakmu, Sang Putra Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Salam Fresh Juice.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.